Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita teman di kesempatan kali ini kalian berbagi informasi kembali ya. Ini masih di seputar info GTK teman-teman ya. Ini yang sedang ramai dibicarakan ya, karena masih banyak sekali teman-teman mungkin yang belum valid ya. Tetapi untuk informasi di sini ya, kita ambil per hari ini ya, tanggal 22 hari ini per tanggal 20 Oktober ya 2022. Ini sudah banyak sekali ya info GTK yang sudah valid ya. Jadi update datanya itu juga sudah yang terbaru teman-teman. Nah, ini mungkin untuk yang P3K Guru 2021 juga sudah banyak sekali yang valid ya, yang semula bahasa teman-teman itu kena prank ya. Jadi yang sudah valid berubah menjadi tidak valid, menjadi valid, dan seterusnya. Dan juga untuk kepala sekolah juga sudah banyak sekali yang valid, dan juga mungkin yang ada tugas tambahan ya. Dan juga mungkin ada yang kurikulum merdeka ya, itu juga sudah banyak sekali yang valid. Nanti kita akan cek ya informasi-informasi terkait dengan info GTK lah. Mungkin bagi teman-teman yang belum valid, nanti teman-teman bisa cross check ya beberapa data yang mungkin menjadi penyebab tidak valid. Nah, ada juga teman-teman yang terbaru ya, ini yang awalnya valid ya, ini juga awalnya valid ya. Jadi sudah ada SKTP ya, itu ternyata menjadi tidak valid ya. Jadi masih ada silangnya. Ini yang agak ramai teman-teman. Jadi yang semula di sini mungkin tunjangannya sudah terbit ya, untuk SKTP-nya sudah terbit, tapi ternyata ada informasi ya, dia menjadi seperti ini ya. Di sini sudah terbit SKTP-nya, tetapi di sini beban ajarnya ini ternyata dia kembali silang, terus keaktifannya menjadi silang. Nah, ini sebenarnya apa sih penyebabnya? Coba nanti kita akan bahas di video ini. Tapi teman-teman mungkin ada yang P3K ya, yang sekarang mungkin yang kemarin ketika di 11 Oktober di sini menjadi tidak valid, yang semula itu valid ya, sekarang menjadi tidak valid. Mungkin di sini di status kepegawaian ya, atau mungkin di validitas data ya. Nanti kita akan coba berbagi informasinya ya. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru pertama kali ya melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja ya di laman resmi kita, mastiukade.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai dari sini untuk update info GTK ya. Ini tentunya untuk triwulan 3 ataupun 4 di tahun 2022 ya. Nah, saya doakan semoga teman-teman semuanya sudah valid ya, sudah hijau semua, sehingga nanti teman-teman tinggal menunggu untuk pengajuan SKTP dan pencairan untuk TPP atau TPG-nya. Yang pertama kita mulai dari sini ya. Jadi info GTK ini update per 20 Oktober. Nah, di sini teman-teman mungkin yang menjadi kegalauan bagi teman-teman kita untuk P3K Guru kemarin di tahun 2021 ya, itu terkait dengan kepegawaian yang sedang proses. Tapi untuk saat ini untuk P3K Guru ya, nah ini sudah valid ya, artinya semuanya sudah valid dan tinggal menunggu pengajuan dari Dinas Pendidikan setempat ini untuk proses pengajuan SKTP-nya. Terus yang kedua di sini teman-teman, kalau kita lihat di data update-nya ya untuk P3K Guru maupun semuanya ya, kalau kita lihat di dalam update terakhir ya, ini untuk update-nya terakhir ini diupdate per 11 Oktober per 11 Oktober 2022. Mungkin di teman-teman ada yang lebih update lagi ya untuk tanggalnya. Nah, ini tergantung di masing-masing individu ya. Mungkin ada yang di atas tanggal ini ya. Mengingat sekarang sudah tanggal 20, mungkin ada yang di atasnya ya, mungkin bisa tanggal 11, tanggal 12 ya, sampai mungkin tanggal 15 dan seterusnya. Tetapi mungkin ada juga yang update datanya di bawah ini ya, misalkan masih saja September ya, ataupun mungkin selain September ya, mungkin masih ada juga yang di bawah Oktober ya, misalkan masih di bawah tanggal 11. Nah, yang berikutnya teman-teman, ini untuk yang P3K tentu sudah tidak ada masalah ya. Di sini untuk P3K per September kemarin juga ini sudah ada perbedaan ya. Nah, ini yang sekarang itu ada dijelaskan ya, P3K 2021 sudah terverifikasi, kalau sebelumnya hanya seperti ini untuk status kepegawaiannya. Dan juga di sini untuk validitas datanya sekarang sudah hilang ya, ini sudah berbeda dengan yang di sebelumnya. Jadi sebelumnya ada ini validitas data ya, sekarang kalau sudah valid ini sudah tidak ada lagi validitas datanya. Nah, mungkin yang terjadi validitas data ini ditunggu saja dan pastikan bahwa semua data kalian sudah sudah betul
rombel ya. Ini kalau kita lihat teman-teman yang kemarin ya. Nah, sekarang sudah semuanya sudah valid. Nah, mungkin yang valid data seperti ini diabaikan saja, teman-teman fokus saja di update data dan pastikan bahwa data kalian itu sudah tidak ada masalah. Artinya sudah benar ya. Oke, yang berikutnya, nah ini sebenarnya di tanggal berapa ini ya? Di update-nya di 11 Oktober ya, sudah oke ya. Nah, mungkin yang terbaru, kasus terbaru yang mungkin di sini yang mungkin valid ya. Jadi sebelumnya semua sudah valid semua. Mungkin ternyata ada yang belum valid. Nah, teman-teman silahkan cek di masing-masing rombelnya ya. Jadi yang sudah valid, yang sudah terbit SKTP seperti ini ya. Nah, tentunya teman-teman tinggal menunggu untuk pencairan dananya saja. Dan tentu teman-teman di sini untuk nomor SKTP-nya juga sudah terbit. Nah, terus yang teman-teman di berikutnya di sini ada beberapa contoh ya info GTK yang belum valid. Mungkin teman-teman bisa cross check. Ini yang pertama yang mungkin yang pertama statusnya sudah terbit SKTP ya, tetapi muncul seperti ini ya. Ada beban mengajarnya silang. Ya, terus keaktifannya silang ya. Nah, di sini teman-teman ketidakadaan terdaftar di Dapodik. Nah, ini mungkin di Dabodiknya dicek ya untuk status keaktifannya itu ada di bagian penugasan ya. Di penugasan nanti silahkan teman-teman itu centang untuk bulannya. Ya, ada bulan Juli ya, Agustus, September dan seterusnya. Tentu untuk keaktifan ini coba dicek ya di bagian Dapodik. Itu di bagian penugasan silahkan dicentang. Nah, untuk beban mengajar silahkan dicek di bagian rombel ya atau rombongan belajarnya apakah di sana ada keterangan apa tidak. Terus yang berikutnya mungkin yang beban mengajar di sini pensiun. Nah, kalau yang pensiun ini silahkan dicek ya apakah benar-benar ini waktunya pensiun apa tidak. Kalau tidak ya tentunya teman-teman bisa koordinasi dengan dinas setempat ya. Terus mungkin yang masih di sini ya beban mengajar ini masih silang. Nah, ini kalau kita dapat informasi untuk kurikulum Merdeka ya, ini juga sudah banyak yang sudah valid ya terkait dengan di kurikulum Merdeka yang dipastikan bahwa teman-teman untuk penginputan data di Dapodik itu sudah sesuai dengan aturan ya. Tentunya nanti tentunya sudah banyak yang valid terkait dengan beban mengajar yang seperti ini. Teman-teman nanti bisa cek di bagian rombelnya ya. Di sana ada keterangan apa tidak ya. Terus yang berikutnya ini yang mungkin GTY ya. Nah, GTY di sekolah. Nah, ini yang kemarin di sini sudah centang semua ya. Ini sudah betul semua tetapi belum valid. Nah, ini juga sudah ada informasi bahwa sudah valid. Ini termasuk juga untuk kepala sekolah ya atau KS. Yang kemarin semuanya sudah hijau semua tetapi juga belum valid ya. Terus yang berikutnya ini ada beberapa data yang perlu kalian cek ya tentunya untuk proses cek data di Dapodik tentunya bisa melalui laman ptkdatadik.kemdikbud.go.id. Ya, kalian bisa cek ya mulai dari biodata ya ini beban ajar dipastikan semuanya. Nah, mungkin ini ada tugas tambahan dicek di bagian tugas tambahan, terus dicek di KGB ataupun di kepangkatan jika untuk PNS ya tentunya nanti data-data yang dari Dapodik itu bisa dicek melalui di laman ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Terus yang berikutnya di sini untuk beban mengajar ya silahkan di cross check ya tentunya untuk beban mengajar ini semua datanya ini diambil dari Dapodik jadi teman-teman bisa memantau di laman PTK Datadik. Terus ini yang sudah valid ya tentunya tinggal menunggu saja untuk verifikasi dan juga pengajuan. Status kepegawaian dipastikan sudah benar ya bahwa di sini untuk status kepegawaiannya ya pastikan kalian ASN ya, GTY, P3K, PNS dan seterusnya. Terus yang berikutnya yang perlu kalian cek juga untuk gaji pokok ini untuk syarat pencairan ya karena nanti gaji pokok lewat kepangkatan jangan lebih kalah ini nanti tentunya untuk jumlah pencairan dana TPP-nya dilihat dari gaji pokoknya. Terus yang berikutnya yang paling poin penting, nah ini gaji berkala kepangkatan ya ini harus di cross check juga. Dan yang paling penting tentunya di sini teman-teman ya untuk jam mengajar dan juga tugas tambahan teman-teman biasanya ini yang paling sering terjadi itu untuk jam linier jam kurang dari 24 jam mungkin ada salah input jam atau rombel dan juga untuk tugas tambahan yang belum masuk ya. Nanti kalian teman-teman bisa cek di poin ini ya jumlah jam mengajar. Ini dipastikan bahwa untuk jam liniernya ya ini minimal 24 jam. Tentunya kalau sudah minimal 24 jam ya tentunya kalau sudah valid ya tentunya bisa masuk. Terus untuk yang punya tugas tambahan ini juga di cross check untuk tugas tambahannya. Nah, dipastikan bahwa tugas tambahannya itu sudah masuk atau belum ya. Nah, yang terakhir di sini untuk ini untuk kurikulum baru ya. Ini ada project IPAS, ini juga harus dipastikan di bagian rombongan belajar ya. Di sini nanti ada rombel detail. Teman-teman bisa tarik ke kanan ya. Jadi nanti ditarik ke kanan di sini ada informasi-informasi apakah
jamnya itu tidak valid ya. Di sini di sini karena ada informasi untuk validasi apakah jam kalian itu valid apa tidak, apakah rombel kalian itu normal apa tidak. Terus apakah di jam produktifnya ya, apakah sudah betul masuk di jam produktif, apakah mungkin dimasuk di di A, B ya atau C dan seterusnya. Terus di sini untuk jam mengajar tidak masalah. Nah, di sini dipastikan kalau punya tugas tambahan, misalkan di kepala perpustakaan ya, misalkan di sini pastikan bahwa status validasi tugas tambahannya di sini valid diakui. Ya, terus di sini kalau tugas tambahan diakui maka 1, jumlah jam terdeteksi 1, maka diakui untuk jam linearnya untuk tugas tambahan sebagai kepala perpus ini diakui adalah 24 jam. Nah, di sini selain tugas tambahan juga harus dicek lagi ya. Nah, di sini ada tentunya ada jumlah untuk total jam linear ya. Jadi misalkan jam linearnya masih 10, kalau ditambah dengan 12, nah ini tentunya masih 22 jam, tentunya juga belum valid ya, karena untuk pencairan TPP atau PPG minimal adalah 24 jam. Terus yang berikutnya ya tentunya kalau seperti ini akan muncul tidak valid. Jadi teman-teman itu harus meng-cross-check di masing-masing data itu penyebabnya apa. Tetapi yang paling fokus ya itu 2 ya, tentunya di tugas tambahan, dan yang kedua adalah di bagian jumlah jam mengajar. Ini cek aja di bagian rombel detailnya ya. Nah, ini yang harus di cross check ya, tentunya teman-teman harus memahami ada beberapa data yang memang harus di cross check, dan tentu untuk tanggal update ya itu harus dipastikan bahwa update data yang terbaru setelah data itu diinput di Dapodik dan juga ditarik di info GTK. Itu teman-teman ya, sedikit informasi terkait dengan info GTK ya. Semoga kita doakan semuanya ya, semoga sudah valid dan semoga teman-teman cepat untuk mendapatkan SKTP dan tunjangan profesinya untuk segera dicairkan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.